Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Abdul Rahman selaku Kaprodi dan juga kepada Bapak Dimas Aryo Sumili selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Omerto Jeremias dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Landasan Filosofis Kurikulum. Pertama, apa itu kurikulum? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae. Artinya, jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Jadi dengan menempuh satu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah yang hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran. Sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat yang lainnya, dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Di Indonesia, istilah kurikulum boleh dikatakan baru menjadi populer sejak tahun 50-an, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Kini istilah itu telah dikenal orang di luar pendidikan. Sebelumnya, yang lazim digunakan adalah rencana pelajaran. Pada hakikatnya, kurikulum sama artinya dengan rencana pelajaran. Jadi, secara garis besar, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa itu landasan? Landasan memiliki makna sebagai sebuah pondasi yang di atasnya dibangun sebuah bangunan. Pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan, agama, dasar atau titik tolak. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah rubuh dan rusak. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Landasan filosofis kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program, dalam hal ini tertulis, maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaannya, yaitu operasionalnya, di sekolah nantinya. Ornstein dan Nasution mengklasifikasikan aliran filsafat menjadi 5 bagian, yaitu aliran idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan perennialisme. Berikut aliran tersebut beserta kaitannya dengan landasan filosofis hukum. Yang pertama, aliran idealisme. Menurut filsafat idealisme, manusia adalah bentuk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Manusia diberikan kemampuan berpikir rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat
sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional, yaitu pembelajaran, harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Kedua, aliran realisme. Filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansi dan material. Sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental dan spiritual. Menurut realisme, manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakan. Tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutama untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, jika kurikulum didasarkan pada filsafat realisme, harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengaturan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Ketiga, aliran pragmatisme. Manusia menurut pragmatisme adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, atau norma-norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya. Sebab, pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat. Proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme lebih memfokuskan individu sebagai faktor dalam menentukan apa yang baik dan benar. Norma-norma hidup berbeda antara masing-masing individu. Individu diberi kebebasan, namun masih dalam batasan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tujuan hidup aliran ini adalah untuk menyempurnakan dan merealisasikan diri. Jadi untuk memahami kehidupan, seseorang mesti memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Sekolah dengan aliran eksistensialisme ini mendidik anak supaya mereka dapat menentukan pilihan dan keputusan sendiri dengan menolak otoritas orang lain. Di sekolah yang menganut aliran ini menolak kurikulum, pedoman, instruksi, buku wajib ataupun komponen pendidikan lain yang berasal dari pihak luar. Mereka menentukan standar pendidikan dan kurikulumnya sendiri. Yang terakhir, aliran perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filosofis tertua dan merupakan akar atau cikal bakal dari aliran filosofis realisme. Para penganut aliran ini mengembangkan kurikulum dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui pengetahuan yang diciptakan oleh para pemikir unggul sepanjang masa yang dimuat dalam sebuah buku agung atau istilah lainnya The Great Books. Kurikulum dengan aliran ini menginginkan pembelajaran terpusat pada subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah sebagai disiplin ilmu dengan menolak penggabungan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan, dan terima kasih.